Ya, alhamdulillah sekarang saya agak ngejiwis daripada kemarin. Ya, Google Workspace for Education dengan uji kompetensi itu jenengan usahakan untuk bisa besok itu bisa meneliti betul soal-soal yang ada di uji kompetensi itu. Di uji kompetensi itu semuanya ada di materi pelajaran 1 sampai 10 yang telah kita berikan. Jadi dibutuhkan betul-betul membaca dan memahami. Jika ada nanti kendala atau kurang adanya ini apa, belum tahu maksudnya ini apa, nanti bisa ditanyakan. Untuk uji kompetensi itu bisa kita arahkan juga nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya itu mengikuti kelas yang batch 5, yang mana batch 5 itu di start tanggal 31 itu pembukaan, 31 Juli besok pembukaan awal di batch 5. Insya Allah kemungkinan masih ada ada waktu 29, 30, 2 hari untuk bisa mengikuti batch 5. Uji kompetensi nanti dibuat screenshot dari hasil nilai yang telah teman-teman dapat dari uji kompetensi itu, bisa di screenshot hasilnya untuk diupload ke pendaftaran dari batch 5. Setelah saya pantau batch 5 saat ini masih kurang, banyak kurang, berarti yang masuk dalam situ yang nomor masih sangat kurang. Seharusnya itu nyampe sekitar 500 peserta seharusnya. Dan insya Allah dari IGI berkomitmen untuk mengikuti. Di situ nanti akan ada tingkatan-tingkatan lanjutan yang lebih kita bisa mengetahui. Jadi penasaran kita akan semakin terpecahkan. Bahasanya Pak Steven itu pecah, ya. Pecah sekali. Jadi yang semula kita belum mengenal menjadi lebih mengenal. Karena sesungguhnya ini sudah dirilis itu Desember 2020, November 2020 itu batch 2, batch 1 dan batch 2. Desember 2020 itu batch 3 dan Agustus, Juni 2021 itu batch 4 dan Juli besok 31 itu batch berikutnya. Dan kami para trainer itu alhamdulillah kalau Pak Junedi itu batch 1 Pak Junedi ya. Saya batch 3 Pak, L1-nya batch 3. Oh ya ini. Ya saya sama Pak Junedi batch 3 yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang seperti kita imbaskan ke bapak-bapak ibu semuanya pada mulai hari Senin sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah dari tryout prakteknya yang telah saya berikan kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang melalui WA, ya terutama di slide itu ada yang bertanya Google Help Desk itu nyarinya di mana Pak? Terus pusat bantuan Google itu Help Desk dan buka bagian Google. Itu kalau di slide yang saya bagikan itu ada linknya, di judul atas ada linknya. Itu kan ada garis bawah. Ya. Itu kalau diklik akan muncul link.
Ya, muncul link itu diklik akan membuka halaman baru yang menuju ke pusat bantuan Google dan itu di screenshot dan ditempelkan ke slide yang kosong yang telah saya kopikan ke semua kan itu. Terus ada tanya lagi, Pak, apakah harus selesai sekarang? Ya, tidak harus selesai sekarang. Mohon itu jika ada waktu untuk bisa dikerjakan, untuk mengetahui juga pemahaman kita mana, oh ternyata seperti ini. Jadi kita akan semakin luas. Namanya kita seorang guru ke siswa, kadang kalau murid tidak ada prakteknya itu kayak kurang plek ya, kayak kurang sinkron, kayak begitu. Dari praktek, teori praktek yang saya berikan, salah satu pertanyaan tersebut. Terus pertanyaan yang kedua ada lagi juga di slide 12, di slide 12. Di slide 12, saya share layar saya dulu. Di slide 12, ini berhubungan semuanya dengan Google Drive. Pak, tidak ada namanya Excel material, ya, atau tidak ada folder yang bernama dokumentasi cerita sukses. Jika tidak ada, berarti kita di situ membuat folder itu, untuk GMT folder Drive bersama. Di Google Drive, nah ini saya mulai mengulang lagi, lagi di Google Drive. Pak Sugeng bisa nyalakan mic lagi, Pak. Mati nggak Pak tadi, Pak? Halo Pak Junaidi. Nggih, tadi mati. Apa dari tadi saya masih matikan? Enggak, Pak, ini ada suara musik masuk, jadi tadi oh, saya matikan. Gitu. Nggih. Saya kira tadi juga saya kedengaran. Nah, ini termasuk meningkatkan imun tubuh kita selaku manusia supaya kita kebal terhadap tangga. Bahagia itu menciptakan sel darah putih meningkat. Nggih, betul Pak Margo nggih. Ya, alhamdulillah. Ya, saya jadi lanjutkan sampai mana tadi. Oke. Google Drive itu berarti seperti gudang, gitu. Dan Classroom seperti rumah. Google Drive tempatnya kita menyimpan atau menaruh buku-buku atau file-file mana yang kita butuhkan. Kalau filenya kita taruh di drive saya, ya, di drive saya itu akan tersimpan secara acak. Misalnya dalam gudang itu ada 1000 barang yang tidak kita tata. Kita akan mencarinya juga akan mengalami kesulitan. Tetapi ya, di Google Drive itu ada penelusuran, yaitu ditelusuri di Drive. Akhirnya kita mencarinya dengan cara mengetik. Tapi kita kan kadang lupa, aku guru, apa ya file yang saya simpan kemarin. Nah, disitulah kita makanya diajari di sini ada membuat folder-folder.
atau lemari-lemari di dalam gudang itu. Ini lemari buku, ini lemarinya karya siswa, ini lemarinya administrasi pembelajaran. Seperti halnya yang ada di saya ini, ada administrasi semester 1, administrasi semester 2. Dan ini ada kelas 3 semester 2, kelas 4 semester 1. Seperti ini. Ini kita buat. Kalau folder-foldernya sudah ada, maka kita dalam pencarian pun akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah, lebih tertata, ibaratnya lebih tertata dan lebih terringkas. Meskipun di Google Drive itu ada telusuri di Drive di sini. Di Drive bersama ini juga ada namanya prioritas Drive saya, Drive bersama. Di Drive bersama ini kita bisa membuat Drive yang mana yang akan kita butuhkan untuk bisa kita berkolaborasi kerjasama dengan teman-teman kita dalam KKG misalnya, kelompok kerja guru. Kadang kan kita biasanya, maaf Pak lupa enggak bawa flash disk. Jadi filenya ada di rumah, enggak bawa flash disk. Maaf Pak, laptopnya ada di rumah. Nah, sekarang dengan adanya Google Workspace for Education, kendala-kendala itu kayak seperti hilang. Seperti hilang. Di sini di Drive bersama saya ada FKKG kelas 4 pengamatan gratis. Ada kelas 4 UPT SDN Tanduk Lindungan 1 yang mana ini berisi wali murid dari SDN Tanduk Lindungan 1. Jadi di sini ya, akan saya buka. Di sini wali murid SDN Tanduk Lindungan 1 akan bisa mantau atau melihat tugas-tugas dari anak-anak mereka. Bisa dilihat. Dan bisa melihat juga tugas-tugas dari temannya. Jika ada temannya yang lebih baik, mungkin insya Allah orang tua dari suatu akan itu loh nak, itu kok api, kok bisa memberi kita support atau semangat supaya orang tua itu lebih mengingatkan ke putra-putri beliau-beliau semuanya itu. Dan saya dari tryout praktek, saya juga membuat bersama GMT level 2 di sini. Di sini alhamdulillah yang sudah ngisi, yang sudah masukkan adalah Pak Margo Rido. Nah, yang sudah masukkan coba. Di Drive bersama ini juga saya berikan cara menggunakan akun belajar.id. Akun belajar.id ini melalui yang namanya Hyperdoc tadi, yang kemarin telah dijelaskan oleh Pak Junaidi. Jadi berisi dari link-link file yang berhubungan dengan Workspace for Education. Di file yang saya bagikan di Drive bersama GMT level 2, itu ada cara menggunakan akun belajar. Ini nantinya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Ya, jika teman-teman berkenan untuk memberikan pengimbasan atau menularkan ilmu yang telah dipelajari atau yang telah didapat, yang saling berbagi antara kita dan teman-teman semuanya. Oke. Di sini saya beri ada akun pembelajaran, Google Drive, video call, dan papan tulis digital, semuanya sudah ada di sini. Jadi teman-teman yang ada di kelas, ya, yang ada di kelas F4
bisa mencoba melihat atau mengakses Drive bersama. Dan ini insya Allah nanti akan saya bagikan ke kelasnya Pak Junaidi juga. Ya. Karena ini saya dapat juga tadi pagi, Mas Jan. Tadi pagi saya buka-buka, terus menata. Alhamdulillah ada yang ini semoga lebih lengkap, lebih ini yang disebut Google dokumen yang hiperdok. Kotak tertata sangat rapi sekali. Itu sekilas dari Google Drive yang beberapa sudah ditanyakan melalui WA pada saya. Oke. Untuk lain-lainnya yang yaitu ada di kalender juga ada, yang sering juga itu sangat dibutuhkan oleh kita yaitu kalender. Kita memiliki kalender pendidikan, berarti materi atau muatan pelajaran yang kita berikan harus mencapai target sesuai dengan kalender pendidikan. Di Google Workspace for Education juga ada kalender. Terus bagaimana kita membuat kalender untuk pendidikan kita, untuk sekolah, untuk kelas kita. Nah, mungkin ini saya kembalikan lagi ke Pak Junaidi untuk merobek kalender yang ada di Google Workspace for Education sambil menunggu teman-temannya lain yang bergabung. Monggo Pak Junaidi, dilanjut. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Jadi sebelum saya bahas kalender, itu kemarin ada beberapa pertanyaan yang sepertinya butuh kita sampaikan di sini agar bisa, maksudnya mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami kendala yang sama nanti bisa tersampaikan seperti itu. Jadi kalau kita mengalami kendala, semisal di Drive, di Docs, di Google Sheet atau yang lain-lain, itu sebetulnya dari Google sendiri sudah menyediakan panduan di Google Support atau di Google Help-nya itu. Mohon izin saya share layar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat, terlihat. Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ada kendala, Bapak Ibu tinggal buka saja di Google Help atau di Google Support. Nah, kalau di scroll ke bawah, ini nanti muncul banyak bagian di mana Bapak Ibu mengalami kendala, tinggal diklik saja di bagian itu. Misal Bapak Ibu ada kendala di Google Drive, tinggal diklik saja di bagian Google Drive-nya. Ini nanti keterangannya sudah sangat lengkap sebetulnya. Nah, ini kebetulan laptop saya masih settingan bahasa Inggris Bapak Ibu. Oke, misal mau menggunakan Google Drive secara offline, di sini juga panduannya sudah sangat lengkap. Bapak Ibu tinggal klik link-linknya, nanti tinggal ikuti langkah-langkahnya. Dan ini tersedia untuk semua aplikasi yang tergabung di dalam Google Workspace for Education, termasuk untuk YouTube juga ada bagaimana buat akunnya, bagaimana cara uploadnya.
Bahkan untuk monetis juga ada di situ. Kemudian ada satu lagi tempat kita mencari bantuan, seandainya di Google Support itu kurang, kita bisa kunjungi komunitasnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tanya jawab di sini, seandainya ada permasalahan tinggal diketikkan saja, nanti akan ada teman-teman kita yang menawarkan solusi seperti itu. Sama juga Bapak Ibu juga seandainya ada teman yang memunculkan pertanyaan di komunitas, Bapak Ibu juga bisa membantu untuk menjawab. Seandainya Bapak Ibu lebih paham, bisa share pemahamannya ke teman-teman lain yang membutuhkan. Jadi ada dua tempat, yang pertama di Google Help-nya atau di pusat bantuan Google, kemudian yang kedua di komunitas, bantuan komunitas. Ya, ada dua ini. Ketika Bapak Ibu di komunitas kemudian ingin menyampaikan permasalahan atau kendala, tinggal diketikkan saja. Nah, memang kita tidak tahu apakah jawaban dari teman-teman yang ada di komunitas itu cepat atau lambat. Ya, mungkin tergantung dari banyak yang online atau yang offline. Kalau banyak yang online, mungkin sebentar saja pertanyaan kita sudah terjawab. Tapi biasanya saya cari di pusat bantuan saja itu sudah ketemu solusinya, biasanya seperti itu. Kecuali kalau masalahnya itu memang masalah yang spesifik atau yang lebih lanjut lah. Kalau masalah-masalah umum di pusat bantuan sepertinya sudah sangat lengkap. Untuk Google Calendar, jadi Google Calendar bisa diakses dari titik 3, tinggal dicari kalender. Yang bisa kita buat di Google Calendar itu, yang pertama sebetulnya adalah kita bisa membuat kalender. Artinya kita tidak membuat kegiatan, tidak membuat agenda, tetapi kita buat kalender secara utuh. Sebetulnya ini sangat cocok untuk sekolah-sekolah di mana tiap tahun selalu membuat kalender pendidikan, yang kalendernya dicetak kemudian ditempel di dinding, itu kan agak susah kita mau ngaksesnya. Artinya ketika kalender itu ada di rumah, ya kita harus di rumah dulu untuk melihat. Tapi dengan Google Calendar ini sebetulnya ada solusi, artinya ketika kita memang mau, kita bisa membuat kalender pendidikan di sekolah kita itu dalam bentuk Google Calendar. Sehingga nanti semua kegiatan itu akan bisa diakses dari manapun selama ada gadget yang bisa menghubungkan siswa dengan Google Calendar. Jadi untuk membuat kalender itu bisa kita mulai dari yang bawah sini. Ini bisa kita klik, kemudian buat kalender baru. Ketika sudah terbuka, kita tinggal mengetikkan nama kalendernya apa, kemudian deskripsi singkatnya tentang kalendernya. Begitu kita klik buat, nanti kalendernya sudah jadi. Kemudian yang kedua, selain kita membuat kalender yang benar-benar baru, kita juga bisa menambahkan kalender yang sudah ada. Artinya sudah ada yang buat, kemudian kita bisa menambahkan untuk ditampilkan di kalender kita. Seandainya dari teman
kita bisa teman yang berbagi dari linknya bisa kita masukkan from URL, nanti kalender teman buatan teman kita itu akan ditampilkan di Google Calendar kita. Atau misal ini lagi sedang ada olimpiade nih. Nah, itu mungkin bisa kita cari ini kalender tentang olimpiade. Belum ada sepertinya. Jadi saya ulang, dalam Google Calendar kita bisa buat kalender yang betul-betul baru, buatan kita sendiri. Yang kedua, kita bisa menambahkan kalender buatan teman kita. Atau yang ketiga, kita bisa membuat kalender dari apa yang tersedia di internet. Misal ada kalender Liga Inggris, bisa kita tambahkan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ketika kita sudah punya kalender, kita bisa menambahkan kegiatan atau agenda. Kalau untuk menambahkan kegiatan, kita mulai dari tekan tombol plus. Bisa kita tambahkan judul, kemudian waktunya, kemudian kalau kita ingin kegiatannya itu dalam bentuk meeting dengan menggunakan Google Meet, bisa kita tambahkan. Semisal dalam meeting itu ada file-file tertentu yang butuh untuk dibuka atau dijadikan bahan dalam meeting, juga bisa kita tambahkan lampiran. Ini pengaturan dasarnya dari judul, kemudian waktunya. Kalau memang itu dalam bentuk meeting dengan Google Meet, bisa kita tambahkan, tinggal diklik seperti itu. Kalau butuh lampiran juga bisa kita lampirkan, kira-kira file apa yang mau kita lampirkan. Sebenarnya kalau cari waktu ini, ketika kita ingin bertemu secara khusus dengan kelompok atau dengan orang tertentu, kita bisa tekan cari waktu, sehingga dari beberapa orang tadi nanti akan ketemu kapan waktu yang tiga-tiganya bisa, seperti itu. Bisa ulang, untuk membuat kegiatan, tekan buat, tambahkan judul, atur waktunya. Ketika kita ingin itu dalam bentuk meeting dengan Google Meet, kita bisa tambahkan. Kemudian ketika orangnya itu khusus, kita bisa tambahkan alamat emailnya di sini. Atau ketika kita sudah punya Google Group, itu akan lebih mudah, sehingga kita tidak perlu nambahkan satu-satu, cukup kita menambahkan alamat email Google Group-nya. Nanti semua orang yang ada di grup tersebut secara otomatis akan diundang untuk mengikuti agenda kita. Ketika sudah kita atur semua, tinggal kita simpan. Kemudian untuk memunculkan notifikasi atau pengingat, ini ada beberapa bentuk pengingat yang bisa kita setting. Yang pertama, bisa kita set pengingatnya itu dalam bentuk email.
Saya simpan dulu. Nah, untuk pengingatnya itu bisa kita atur di dalam bentuk email. Jaraknya juga bisa kita atur kapan kita menerima email untuk mengingatkan bahwa kita ada agenda meeting yang ketiga. Bisa kita atur dalam satuan menit, jam, hari, atau bahkan minggu. Kita juga bisa tambahkan lagi dalam bentuk notif. Nah, ini juga sama, bisa kita atur dalam menit, jam, hari, atau minggu. Nah, biasanya email itu kita set agak jauh, bisa 15 menit atau 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Nah, misal ini kita atur 1 jam. Kemudian yang untuk notif ini biasanya singkat. Kita atur 5 menit. Nah, kemudian kita simpan. Jadi dalam jarak waktu 1 jam sebelum jam 3 nanti kita akan dapat email. Kemudian 5 menit sebelum meeting dimulai nanti kita akan dapat notifikasi. Jadi itu Bapak Ibu cara standar untuk membuat kegiatan atau membuat agenda pertemuan di Google Calendar. Wow, keren sekali Pak ya. Ini saya jadi punya ide pemikiran. Nah, kalau kita kan guru kan ada prota, ada prosem, program semester. Misalnya program semester kita ya yang telah kita hard copy ya, telah kita cetak secara hard copy dan ada namanya soft copy-nya. Soft copy-nya itu kita tuangkan ke kalender misalnya. Jadi ada kami ingat tanggal 27 waktunya matematika mata pelajaran pecahan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu gimana Pak? Apa bisa seperti itu Pak? Bisa saja Pak, karena memang penggunaan kalender ini sangat fleksibel tergantung dari bagaimana cara kita memanfaatkannya seperti itu. Yang jadi catatan apa memang diperlukan sejauh itu karena di Classroom sudah ada Pak sepertinya. Jadi kalau saya berpikirnya yang paling mudah itu ya kita buat kalender pendidikan itu Pak. Jadi dalam 1 tahun semua kegiatan sudah teratur di situ. Seandainya ada peringatan, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, itu kan bisa kita jadwalkan sekalian dengan waktu-waktunya misalnya. Nah, itu siswa kan akan dapat notif sehingga kita tidak perlu lagi misal di sekolah mencatatkan jadwal dan sebagainya. Itu siswa bisa saja tinggal mengakses dari HP-nya misal. Tapi ide Pak Sugeng sepertinya keren juga Pak untuk dicoba diterapkan. Iya, ya itu menandakan bahwa kalender itu bisa sangat luas sekali pemanfaatnya Pak ya. Iya. Ya. Malah kadang saya juga inisiatif lucu juga, lucu. Saya kasih di kalender saya setiap tanggal 1 waktunya gajian. Ya, gitu ya. Di kalender saya tanggal 1, tanggal 2. Ya, kalau seperti itu tinggal dibuat berulang tadi Pak. Jadi karena ada pilihan
dibuat berulang. Iya. Tinggal diulang berapa. Kalau bulan tinggal diatur saja. Wow, ternyata ada ya diulang sehingga nggak berkali-kali membuat Pak ya. Nggih. Betul-betul bahasanya Mbah Google mengetahui ya, memanfaatkan mungkin dari melakukan observasi, melakukan survei-survei mungkin Mbah Google mungkin hingga tahu kesulitan kendala yang ada. Alhamdulillah ini Pak ada yang angkat tangan, melambaikan tangan. Ini nyapa dari Pak Teguh Indaryanto. Monggo Pak Teguh Indaryanto. Matur suwun Pak Sugeng. Ini mau sedikit konsul ini Pak Sugeng. Yeah. Kami kan juga di sekolah menggunakan Google Classroom. Nah, ini saya 2 hari ini coba praktekkan untuk Google Calendar. Kita pergunakan itu untuk membuat notifikasi di Google Classroom. Nah, cuman kendalanya ketika kita buat di kalender itu Google Meet untuk kita kita masukkan di Classroom, ternyata nggak bisa otomatis ya Pak. Kita tetap harus copy paste linknya, kemudian kita tempel di Google Classroom. Apa ada triknya sehingga ketika kita cukup membuat di Google Calendar itu otomatis dia bisa connect ke Classroom, sehingga kita tidak perlu lagi copy paste link Google Meet-nya ke Classroom. Begitu mungkin Pak Sugeng. Matur nuwun waktunya. Terima kasih Pak Teguh Indaryanto. Nah, ini mengenai Classroom juga sesuai dengan materi yang saya berikan di awal. Nah, juga ada hubungan dengan kalender yang telah dijelaskan Pak Junaidi barusan. Ya. Sebetulnya di Classroom yang dari akun belajar.id itu sudah ada link untuk Google Meet-nya. Dan secara jelas juga, memang kalau ditempelkan langsung ke tugas, itu memang tidak bisa, Pak. Tapi ya, di link Classroom Google Meet itu bisa langsung diklik saja. Jadi kita hanya memberikan informasi, bisa informasi di formnya, di forum Google Classroom-nya, di forumnya. Seperti ini yang saya contohkan, guys, sebentar. Ini sebelum kita menggunakan kalender, ya. Sudah nampak, Pak? Belum Pak Sugeng? Baru ini mulai muncul. Baru masih jalan ini, OTW. Ya. Di forum ini adalah papan pengumuman Classroom, ya. Di atasnya ini juga ada link Meet untuk Google Meeting. Ya. Seperti yang Pak Teguh tanyakan tadi, apakah tinggal copy paste? Kalau berdasarkan pertanyaannya Pak Teguh, tidak copy paste ini, Pak. Ini kita klik aja. Nah, ini nanti secara otomatis siswa-siswa termasuk guru juga bisa langsung masuk ke pertemuan acara ya, virtual ya sinkronus dari siswa-siswi kita. Terus kapan itu diadakan? Cara kita yaitu cara saya memasukkan informasi yang ada di forum ini. Nah, ini saya buat informasi. Pada tanggal 32, ya saya buat 32 Pak ya, karena 32 kan tidak ada gitu. Nah, ini hanya latihan. Pada tanggal 32 Juli anak-anak
Anak-anak, silahkan masuk ke meeting kelas pada jam 10.00. Nah, ini misalnya langsung saya posting. Maka di kelas tersebut akan muncul pengumuman ke semua siswa bahwa pada tanggal 32 Juli anak-anak itu masuk ke meeting. Ya. Tapi sebelumnya, seperti halnya yang kita lakukan saat ini, Pak, kita melakukan pengenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak tahu atau tak sayang. Nah, berarti siswa kita diberitahu bahwa link meeting yang ada di kelas itu letaknya ada di forum, di atasnya ini ada nama, itu Bapak Teguh sampaikan dulu ke siswa-siswi Bapak. Tinggal klik. Nah, ini jika kita memakai link meeting dari Classroom itu, Pak. Jadi tidak copy paste, tidak tempel. Okay. Jika kita tidak memakai dengan menggunakan link meeting yang ada di sini, ditautkan ke kalender, ya, di tempatnya tugas kelas, ya. Di tempatnya tugas kelas, di sini ada pilihan Meet sama Google Calendar. Juga, Pak. Ya. Kita klik Google Calendar. Ya. Kalau kita klik Meet, berarti langsung terkonek sama yang tadi yang sama di forum. Ya, seperti ini, terkonek. Jadi dari Google Meet ini bisa membuka lebih dari satu meeting. Oke. Secara estafet juga bisa dilakukan. Ini saya tutup dulu. Nah ini Pak ya. Jadi Bapak atau teman-teman semuanya tidak perlu untuk copy paste jika itu desain tadi. Kalau yang berkaitan dengan kalender itu otomatis kita harus melakukan copy paste juga. Kita klik Google Calendar yang ada di Classroom ini Pak, ada Google Calendar, akan di bawah ke kalender. Oke, sambil nunggu kalender saya terbuka. Di kalender saya ini tampilannya ini saya buat month atau bulan. Jadi kalender bisa buat tampilan per minggu, Bapak. Juga bisa dia per hari, per tahun. Di sini di kalender ini akan otomatis dibuat kalender, yaitu kalender kelas kita F4 GWIG Jawa Timur. Jadi kita tidak membuat secara manual dengan cara create tadi yang seperti Pak Junaidi paparkan di depan tadi. Di sini ada F4 GWIG Jawa Timur, ya. Di sini saya akan buang centang-centang yang selain F4 GWIG Jawa Timur akan saya buang centangnya, biar yang tampil hanya kalender dari F4 Jawa Timur. Kalau centang, kalau ini semuanya tercentang, maka kalender ini akan full, akan full dengan acara-acara atau agenda yang ada yang telah kita
lakukan. Di sini F4 saya buat, saya kosong. Saya membuat kalender sekarang tanggal 28, 29 ini saya klik. Itu masih Mei itu, Pak. Masih besok, nggih. 29 saya klik. Nah, muncullah. Di sini saya buat judul meeting uji kompetensi. Ya. Ini secara manual ADD Google Meet-nya ini kita klik. Baru kita salin. Nah, ini yang seperti Pak Teguh lakukan mungkin seperti ini. Salin, terus ditempelkan di kelas. Nah, di sini ada keterangan muncul F4 GWG Jawa Timur 2021-2022. Tanggalnya ada di sini. Nah, ini ada pilihan-pilihan kalender yang ada. Kalau ini saya centang semuanya, kalau semuanya akan tampil. Notifikasinya ada di sini. Kita tinggal ngasih notifikasi seperti yang Pak Junaidi jelaskan tadi. Oke, ini saya cancel aja, saya close. Discard. Nah, itu jawaban saya berkenan dengan pertanyaan Pak Teguh, nggih. Semoga bisa memuaskan Pak Teguh, bahasa memuaskan lebih enak apa ya. Bisa menjawab dan memecahkan pertanyaan dari Pak Teguh sendiri. Gimana Pak Teguh? Nggih, maturun Pak Sugeng, memang Google Workspace ini banyak sekali kelebihannya daripada atau akun belajar IT ini lebih banyak kelebihannya daripada akun yang biasa. Kalau yang di akun yang biasa itu Google Meet dan lain sebagainya itu nggak muncul di Google Classroom-nya ya Pak ya. Iya betul. Oke. Karena saya lihat di Google Classroom saya yang pakai email biasa, karena anak-anak kita banyak yang belum dapat Pak Sugeng. Kita sudah lapor ke helpdesk sampai hari ini belum ada solusi. Monggo sinkron dapodik Pak, nanti otomatis dapat begitu dapodiknya disinkron. Sampun, kita sudah sinkron Pak. Apa tinggal nunggu Pak? Yang patch yang baru ya 2021 kali ya. Iya, tinggal nunggu nanti. Operatornya lagi bekerja. Pak, mungkin saya mau nambahkan dikit Pak nanti. Oh, kalau Mama sih monggo dilanjut, nanti saya nambahkan dikit. Oke, ini hanya bertanya saja Pak Sugeng sama Pak Junaidi. Apa di Google Classroom antara Pak Sugeng dan Pak Junaidi ada perbedaan Gi? Apa semuanya disamakan di Master Trainer ini? Apa semuanya Google Classroom itu seperti itu? Karena di Pak Junaidi ini kan kayaknya tryout nggak ada, cuman yang ada latihan. Apa memang judulnya saja yang berbeda tapi isinya sama? Atau bagaimana? Oke Pak, saya jawab yang tadi yang kalender dulu nggih. Bapak Ibu yang di kelas saya apa barusan dapat notif ada meet jam 3, meet keempat? Ya harusnya dapat. Jadi ini cara Pak biar kita tidak copy paste. Saya coba mohon izin untuk share layar. Menyambung dari yang disampaikan Pak Sugeng tadi, sebetulnya sudah terhubung Bapak antara Meet, kalender dengan Classroom itu sebetulnya sudah
terhubung. Cuma kalau kita buat meeting di kalender, itu perlu kita tambahkan email kelasnya. Ya, mungkin biar lebih jelas saya buka kalender. Nah, ini tadi saya coba buat meeting jam 3 sampai jam 4, judulnya meeting keempat. Ini saya dapat notifnya. Jadi yang pertama, seperti yang dilakukan Pak Sugeng tadi, biar kita tidak keliru, kita nambahkan kegiatannya itu di mana. Bisa jadi kita hilangkan dulu semua, baru kita centang yang GWE ini saja, yang kelas kita. Kalau Bapak di kelasnya SMP kelas berapa, hanya kalender itu saja yang ditampilkan. Atau sebetulnya juga bisa diatur di bagian sini. Jadi di depan ini ada logo kalender, kita mau buat kegiatannya itu di kalender yang mana. Kemudian kita tambahkan orangnya, siapa yang kita jadikan untuk tamu. Kita tambahkan di sini. Jadi sebetulnya di kelas itu kita punya yang namanya email kelas. Jadi ini email kelasnya. Sampai setelah tanda sama dengan. Artinya ketika kita mengirim email ke alamat ini, berarti semua nanti yang di dalam kelas itu mendapatkan email yang sama. Kita tidak perlu mengirim satu-satu, tapi cukup alamat penerima emailnya kita masukkan alamat dari email kelas ini. Sama juga dengan kalender, ketika kita buat acara, kemudian kita tambahkan email yang dari kelas tadi, otomatis semua yang ada di dalam kelas itu menjadi undangan dalam kegiatan atau agenda yang kita tambahkan. Jadi kalau Bapak ingin tadi siswanya tidak perlu copy paste, mungkin cara ini bisa dilakukan. Jadi email kelas tadi kita masukkan ke acara, siapa saja yang kita undang. Jadi yang kita undang semua yang ada di dalam kelas. Itu nanti siswa yang di dalam kelas akan menerima undangan. Kalau kita set notifnya, jadi nanti juga anak-anak juga dapat notifnya. Oh, waktunya masuk untuk meet, seperti itu. Ini tadi saya coba dan saya dapat notifnya. Ini notif dari saya, dari kegiatan yang tadi saya buat. Mungkin itu Pak, melengkapi yang disampaikan Pak Sugeng tadi. Maksud saya Pak Junaidi, memang notifnya kita dapat. Ada Google Meet jam sekian. Cuman di Google Classroom itu kan belum muncul. Ini seperti yang barusan dipraktekkan, ini di kita belum ada Pak Junaidi. Belum ada notif, ada Meet hari link Meet keempat itu belum ada, belum muncul. Notif untuk yang Pak Junaidi mungkin ada, tapi di Google Classroom-nya enggak ada. Oke Pak, kalau untuk di Google Classroom-nya memang enggak bisa otomatis muncul. Artinya yang di tugas, yang di materi itu memang harus kita buat manual, tapi untuk yang meetingnya itu bisa kita agendakan dari kalender. Kemudian siswa bisa mendapatkan undangan sesuai dengan kegiatan tadi gitu. Kalau muncul di kelasnya memang enggak bisa Pak. Terus pundi Pak? Oke, siap, matur nuwun Pak Junaidi. Memang kalau di kelas harus manual Pak. Cuman di untuk yang Google Classroom-nya apa berbeda Pak Junaidi sama Pak Sugeng? Oke Pak, untuk Google Classroom itu memang kita dapat
Dari Revo itu kita dapat bentuk dasar kelasnya. Jadi yang materi-materi itu sama, nanti sampai terakhir ada uji kompetensi itu sama. Kemudian untuk tambahan-tambahan itu memang diserahkan ke trainer masing-masing. Jadi bisa jadi kelasnya Pak Sugeng nanti berbeda sedikit dari kelas saya. Tapi yang jelas untuk materi unit 1 sampai uji kompetensi itu sama. Semua pelatihan GWE pasti kelasnya sama bentuk dasarnya. Yang unit 1 sampai uji kompetensi. Kalau untuk yang praktek, yang lain-lain itu diserahkan sepenuhnya kepada trainernya, mau ditambahkan atau tidak. Seperti itu, Pak. Oke, betul sekali Pak Junedi yang disampaikan oleh Pak Junedi. Kita para trainer di awal sebelum adanya pembahasan ini oleh panitia pusat IGI sudah disampaikan, sudah diberi pengarahan mengenai apa saja yang diberikan di kelas, yaitu uji kompetensi itu diberikan tanggal 29 Juli dan sebelumnya itu materi-materi pelajaran yang berkaitan dengan classroom. Terus untuk lanjutannya itu diserahkan ke trainer, apa yang ingin diberikan lagi, ada pada tambahan gitu Pak Teguh. Iya, matur nuwun. Pak Sugeng. Ya, sebetulnya karena ini kita kelasnya beda, makanya kalau kita bikin meet itu selalu kita copy paste gitu, Pak. Sebetulnya ada satu cara, Pak, namanya pakai Google Group. Saya mohon izin untuk share sebentar. Jadi Google Group ini sama, kita ngaksesnya dari titik 9, kita cari Google Group. Google Group ini memiliki email khusus. Jadi ini misal ada di atas ini grupnya, kemudian di bawah ini adalah email grupnya. Nah, ini memudahkan sekali lagi untuk kirim email agar satu grup ini dapat semua, bisa kita kopikan email grupnya. Untuk berbagi file, misal kita buat yang seperti Pak Sugeng tadi sampaikan, di drive bersama, supaya kita tidak menambahkan satu persatu siapa yang bisa mengakses ke drive bersama tersebut, kita bisa nambahkan satu grup. Caranya dengan menambahkan email grup ini di bagian kolaboratornya. Kalau untuk sekolah bisa kita tambahkan email grup sekolah ini, sehingga kalender itu otomatis masuk ke semua siswa yang ada di sekolah. Tapi sekali lagi terlebih dulu kita minta supaya siswa dan guru dalam satu sekolah itu masuk ke Google Group-nya terlebih dahulu. Jadi ini memudahkan ketika kita ingin berbagi dengan banyak orang, ketika kita ingin membuat meet dengan banyak orang, kita tidak perlu ngundang satu-satu atau kita tidak perlu kopas linknya, cukup kita tambahkan alamat email grup di Google Group ini untuk menjadi undangan pada meeting kita. Nanti semuanya akan dapat seperti itu, Pak. Dipakai Google Group. Monggo pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan via WA. Oke, sebentar Pak Margo, kita jawab dulu. Jadi katanya di Google-nya tidak ada Google Group. Mungkin bisa dicari, di scroll ke bawah terus.
Nah, ini ada banyak, mungkin tidak muncul di kelompok pertama, munculnya di kelompok kedua. Kalau tidak muncul, diketik saja di atas Google Group gitu. Mungkin cukup, monggo Pak Marco. Pak Marco. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatannya bertanya. Tadi terkait Google Calendar, misalkan sama Bapak Sugeng Hidayat, tadi kan diilustrasikan apa itu kalender pendidikan, istilahnya itu. Oke, nah misalkan kalau kita kalender pendidikan itu kan sudah ada, terus apalagi ini di sekolah ini kan PPKM, lokasi sekolah itu kosong gitu loh, banyak kosongnya, hanya 25% kalau nggak salah populasi guru pengajar sama TU-nya, muridnya nol kayaknya, ya, muridnya nol. Nah, ini hubungannya dengan kalender pendidikan tadi, apakah bisa ya kira-kira Google Calendar itu tadi itu bisa menampung semua aktivitas kegiatan di sekolah gitu. Jadi semua bagian itu akan terdata oleh, mungkin kita gotong royong bisa kurikulum, mungkin kesiswaan, waka kesiswaan atau staf TU itu mengentri semua kegiatan yang mungkin ber-SK dari pimpinan Bapak Kepala Sekolah itu di Google Calendar, bisa dilihat semuanya, semua orang misalkan, semua orang guru sama siswanya. Jadi tahu, oh hari ini tuh lagi ada kegiatan pramuka online, oh besok itu ada kegiatan apa itu, misalkan promosi dari bank misalkan apa gitu, mungkin promosinya online, atau mungkin persiapan FLS 2N misalkan gitu, meeting gitu. Jadi memungkinkan ya, kira-kira ini pertanyaan. Jadi semua kegiatan itu kalender itu dikeroyok, semua banyak unit diisikan bersama-sama sesuai dengan jadwal kegiatannya itu. Kegiatan di sekolah sesuai yang ber-SK misalkan kan, SK tiap kegiatan kan ada SK-nya gitu, ada jadwal kegiatannya. Gitu aja. Oke. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bapak Junaidi dan Bapak Sugeng Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak, jadi kalender itu bisa kita bagikan, itu haknya memang macam-macam, jadi bisa hanya lihat saja, bisa juga kita tambahkan kolaborator, sehingga orang-orang tertentu yang kita beri hak, atau semua yang menerima itu kita beri hak untuk bisa ngedit. Jadi itu dimungkinkan Pak. Makin detail kegiatannya otomatis membutuhkan lebih banyak tenaga. Artinya memang harus dikeroyok banyak orang. Kalau sendirian, wah, lungsep itu nanti. Bisa Bapak, bisa. Terima kasih Bapak Junaidi. Oke, nanti insya Allah kami uji, kami praktekkan di sekolah, uji coba dulu. Matur suwun. Oke Pak, sami-sami. Monggo pertanyaan selanjutnya. Kalau belum ada, ini saya mohon izin untuk share layar. Oh Pak Hidayat, oke, monggo Pak Muhammad Hidayat. Monggo Bapak.
terkendala nggih Pak. Sambil nunggu Pak Muhammad Hidayat, ini saya coba simulasikan tadi yang dimaksud oleh Pak Margo, bagaimana agar kalender itu bisa dikerjakan oleh banyak orang. Saya izin share layar. Jadi pada bagian kalender itu bisa kita pilih pengaturan dan berbagi. Jadi kalender, misal ini kalender yang kita pakai, kita klik di sini, muncul setting and sharing, atau dalam bahasa Indonesia tadi pengaturan dan berbagi. Di bagian kiri ini bisa kita turunkan sampai akses. Di sini akan ada bagian kita bisa menambahkan orang-orang tertentu dengan akses tertentu juga. Jadi misal ini tadi kalendernya dibagikan ke kelas, ini untuk siswa, ini untuk guru, bisa melihat semua detail acara, tapi tidak bisa membuat perubahan. Sehingga yang nyala atau yang terang tulisannya hanya 2 ini, yang 2 ini tidak bisa. Untuk menambahkan, kita tinggal tambahkan orang di sini, dan kita tambahkan orang yang hendak kita beri izin. Di izinnya itu bisa kita atur, bisa membuat perubahan pada acara, bisa membuat perubahan dan kelola berbagi. Ini makin ke bawah, aksesnya makin banyak. Jadi kalau kita ingin ngeroyok bareng-bareng, tambahkan banyak orang di bagian atas ini, kemudian kita atur izinnya untuk membuat perubahan dan kelola berbagi. Nah, ini tinggal kita kirim. Jadi nanti orang-orang yang kita tambahkan ini akan bisa membuat perubahan pada kalender kita, juga bisa membagikan kalender ke orang lain. Tapi kalau untuk siswa sebaiknya tetap kita set di hanya melihat mungkin untuk Bapak Ibu gurunya atau waka-waka yang ada di sekolah, itu yang kita tambahkan untuk bisa membuat perubahan. Mudah-mudahan itu bisa memberi gambaran untuk itu tadi, kerja kelompok kerja kelompok untuk membuat kalender sekolah. Bagaimana Pak tadi Muhammad sudah? Terima kasih Bapak Junaidi Hamzah. Terima kasih. Oke Pak, sami-sami. Oke, monggo Pak Muhammad Hidayat. Monggo Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya yang lain ya Pak ya, tentang ini Pak, yang tryout praktek 1 itu, saya terkendala di bagian ketika mau menge-share itu Pak, di drive bersama kan ada kelola akun. Di situ saya nggak bisa Pak, nggak bisa mengubah ke editor, tidak diberi izin seperti itu di drive bersama saya. Itu bagaimana solusinya? Monggo Pak Sugeng. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Hidayat, Iya. Yang namanya mirip dengan saya Sugeng Hidayat ya. Sama-sama Hidayatnya, alhamdulillah. Saya Teguh Hidayat, Pak. Iya, Teguh Hidayat. Oke. Di drive bersama, sekarang yang saya tanyakan adalah drive bersama itu yang membuatnya itu Pak Muhammad Hidayat
atau bukan Pak Muhammad Hidayat? Bukan Pak, langsung kami dapat dari mana itu? Kemendikbud. Oke. Jika yang membuat itu bukan kita sendiri, ya, kita, maka kita itu bisa mungkin dari pembuat, ya, dari pembuat itu kita diberi akses sebagai kontributor. Ada pengelola konten, itu enggak ada 5, saya share ya. Yes. Nah. Sudah nampak share layar saya? Belum? Sudah mulai jalan. Ini OTW. Sudah kelihatan. Ini saya masuk drive bersamanya GMT level 2 yang saya buat. Dikelola anggota. Ini akan saya masuk ke kelola anggota. Di sini dikelola anggota. Teman-teman GWIG Jawa Timur F4, ini saya beri kelola anggota pengelola konten. Ada 5 ya. Penglihat saja, pemberi komentar, kontributor, pengelola konten, dan akses yang 100% bisa seperti yang Pak Muhammad Hidayat tadi, itu aksesnya selaku pengelola, Pak. Oh. Kalau statusnya pengelola konten, ya, atau kontributor, ini ada keterangannya. Kontributor hanya menambahkan dan mengedit file. Jadi kita tidak bisa yang seperti Pak Muhammad Hidayat sampaikan tadi kalau kita statusnya di kontributor. Tadi Pak Muhammad Hidayat ingin nyoba apa yang nggak bisa tadi Pak? Ingin mencoba ini Pak, di panduan praktek 1 tentang bagikan akses share drive ke email rekan Anda dengan akses edit pengelola konten. Nah, seperti itu. Itu ya. Setelah saya coba nggak bisa Pak. Berarti di situ jika ada perintah seperti itu, Pak Muhammad Hidayat membuat drive bersama sendiri, membuat drive bersama sendiri, terus masuk ke drive bersama yang Pak Muhammad Hidayat buat, dan masuk ke kelola anggota yang seperti saya barusan, dan share, bagikan, masukkan ke email yang dituju. Ini berhubung saya sudah membuat grup, sudah membuat grup dari F4 GWE kelas saya. Ini ada GWE di Jawa Timur. Yang di sini saya beri akses untuk pengelola konten. Ini hanya menambahkan, mengedit, dan memindahkan dan menghapus file. Sekarang saya klik sebagai pengelola. Berarti sama seperti saya sendiri. Saya selaku pembuat adalah pengelola. Ya. Jika drive bersama itu saya serahkan ke seseorang, ya, misalnya saya serahkan ke Pak Junedi. Pak Junedi sini saya ganti sebagai pengelola dan saya ganti saya sebagai kontributor, itu bisa. Kayak admin, Pak. Kayak di WA kan ada admin, adminnya ini. Nah, terus saya keluar dari admin. Nah, ini sama-sama ada 5 pilihan. Ini sekarang teman-teman semuanya saya beri akses untuk pengelola. Jadi mempunyai 100% sama dengan saya membuat folder, berbagi foldernya, dan lain-lain. Saya klik simpan. Nah, silakan dicoba
untuk teman-teman yang ada dalam kelas iki, kelas saya, Pak Muhammad Hidayat masuk kelas saya atau Pak Junedi, Pak? Masuk ke kelasnya Pak Muhammad Hidayat, halo? Ya Pak, ya Pak. Halo? Pak Muhammad Hidayat di kelas saya atau di kelasnya Pak Junedi? Di kelasnya sampean, Pak. Nah, coba sekarang Pak Muhammad Hidayat coba. Ayo, seperti yang kendala yang Pak Muhammad Hidayat tadi. Ya, saya coba dulu. Itu jawaban dari saya ke Pak Muhammad Hidayat, Pak Junedi. Monggo, saya persilakan kembali. Ya, sepertinya sudah cukup, Pak. Saya tidak ada tambahan. Barangkali ada pertanyaan lain, monggo. Pak Wagianto, Oke, terima kami kasih, persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Junedi. Ini saya tanya yang grup, Pak. Kebetulan kan murid saya belum dapat akun yang dari belajar.id, sehingga pakai Gmail biasa, Pak. Nah, ini untuk anggota grupnya ini kami harus tambahkan manual ya, Pak, ke kolomnya itu. Oke, itu saja, Pak. Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Udah, Pak, kayaknya itu sudah nanti menjawab yang berikutnya. Misalnya ngirim undangan kan tinggal klik saja, asal anggotanya. Ini yang kami masalahnya juga nggak apal anak-anak emailnya gimana. Apa langsung ngopi di ini, Pak? Apa ngopinya di anggota di classroom gitu, Pak? Yang cepat itu loh, Pak, ngopinya gimana? Makasih, Pak Junet. Oke, Pak. Sama-sama. Untuk Google Group itu ada pengaturan, Pak. Ini mohon izin saya share layar. Ya. Jadi ketika kita bikin grup, jadi ini ada pengaturan siapa saja yang bisa melihat grup. Ini bisa kita atur karena anak-anak itu pakai Gmail biasa, berarti kita atur ini. Siapa saja yang bisa join, kita atur pokoknya yang terluas. Gitu. Bisa antara dua ini, Pak. Jadi yang pertama ini minta dulu, baru kita persilahkan masuk atau tidak. Kalau yang bawah ini, begitu dia ngeklik linknya, itu otomatis masuk. Kalau ini butuh diizinkan. Jadi ketika kita ingin anak-anak bisa masuk ke grup kita pakai email biasa, ini yang kita atur, Pak. Kita atur langsung ke sini, ke siapapun bisa join atau siapapun bisa meminta. Kemudian karena anak-anak juga pakai akun Gmail biasa, jadi ini harus kita set semuanya ke sini. Oke. Itu yang salah saya. Baru nanti kita bagikan link untuk gabung ke grupnya. Oh, iya. Jadi memang butuh penyesuaian sedikit. Iya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Junet. Oke, sami-sami. Monggo, kalau ada pertanyaan selanjutnya. Penambahan, Pak. Oke. Itu memang ada cara-cara untuk supaya kita tidak masukkan email satu-satu, itu ya capek sendiri, Pak, ya. Seperti yang Pak Junedi barusan, dengan link untuk masuk grup dibagikan melalui WA. Ketika siswa kita klik itu akan gabung masuk ke situ. Jika kita tidak, bedanya memang kalau situ memang agak lama, Pak. Agak lama nunggu siswa ngeklik. Kalau siswa kita lama nggak klik, berarti siswa itu yang nggak masuk ke
grup atau kadang link yang kita bagikan itu terhapus oleh siswa. Cara yang paling enak menurut saya yaitu dengan Bapak membuat pengumpulan data dari Google Form. Nah, itulah salah satu kegunaan dari Google Form, yaitu untuk mengumpulkan data. Saya rasa kita selaku wali kelas itu harus memiliki data siswa. Oke. Dari data siswa itu kita bisa secara lengkap sekalian, kita nama salah satunya yaitu nama anak sesuai dengan akte kelahiran, tempat dan tanggal lahir, ya, nama orang tua, nomor WA, dan sekalian diminta email yang aktif di situ. Maka email tersebut akan terekam di spreadsheet di Google Form dan bisa dikonversi ke spreadsheet. Setelah di spreadsheet itu kita copy saja semua. Misalnya ada 20, kita copy langsung 20, langsung kita paste atau kita tempelkan di anggota waktu pertama kali kita membuat Google Group tadi. Langsung kita klikkan situ, otomatis nanti siswa kita langsung masuk ke Google Group tersebut. Kadang jika ada yang tidak masuk, berarti ada email yang tidak aktif atau email yang salah penulisannya. Seperti halnya yang waktu saya membuat Google Group, ya, itu ada diminta email belajar.id dan email pribadi. Dan ternyata memang ada Yahoo yang ada di situ, email Yahoo. Dan ada email yang kurang lengkap tulisannya sehingga tidak semuanya masuk. Sehubungan karena diminta 2 email, saya ambil yang tidak masuk, saya ambil yang email yang lain, saya masukkan di situ semuanya. Maka dari itu kita juga memberikan saran, kalau kita ke siswa kita, memberikan perintah untuk selalu rajin melihat kantor posnya, yaitu di email itu, karena segala informasi itu pasti masuk ke email. Aktivitas classroom, grup juga itu masuk ke email semua. Dan minta tolong coba dilihat di email dari kelas saya dari IKI Jawa Timur. Di situ ada chat di email. Ya, chat di email ada, saya share screen, ya. Saya share screen. Sama-sama dilihat di ruang, ya. Nah, di ruang sini ada GWE IKI F4 Jawa Timur yang sudah saya sapa. Assalamualaikum di situ. Coba teman-teman yang setelah saya silakan dilihat di Gmail-nya. Oke, mohon sapaan saya Assalamualaikum itu dibalas. Di sini adalah posnya kita semua untuk bisa saling komunikasi atau terhubung. Itu tambahan dari saya, Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, dipersilakan. Ya, Pak Sugeng sangat membantu itu. Berarti kami ambil dari kolek email itu, Pak, ya, diambil semua nanti di apa? Betul. Dipadatkan. Cuma kadang-kadang di SMK ini, Pak, ini SMK dengan SD memang agak sedikit beda. Kalau di SD kan anak-anak cenderung patuh. Kalau di SMK ini kayaknya, waduh, anak-anak itu yang join Google Meet itu, Pak,
tadi saya sudah coba itu hanya 16 orang, Pak. Dan itu pun yang lain sudah kayak bosen gitu loh, Pak, online. Karena sudah tahun kedua ini. Aduh. Ya Pak Sugeng, terima kasih ini masukannya. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Bisa tambahkan, saya tadi lupa ini linknya, link untuk gabungnya itu tidak diperlukan link khusus sebetulnya Bapak Ibu. Jadi di grupnya itu tidak ada seperti link kelas yang kalau diklik langsung masuk ke kelas seperti itu, memang tidak ada. Jadi linknya itu kita ambil dari alamat browser di atas. Ketika kita buka grup kita ambil link yang di browser atas. Atau kalau tadi kita set ke siapapun bisa join, itu kita tinggal minta anak buka Google Group, kemudian mengetikkan nama grup kita, itu nanti akan ketemu dengan sendirinya. Jadi tidak perlu nambahkan per email atau butuh undangan khusus, seperti itu tidak, cukup link yang ada di alamat browser atas itu kita copy, kita berikan ke siswa, nanti siswa masuk ke link itu sudah nemu grup kita, tinggal tekan join, itu saja. Lebih mudah memang kalau untuk Google Group. Iya Pak, lebih. Di kolom chat itu sudah saya coba masukkan grup tadi, grup uji coba. Barangkali bisa diklik. Nah, ini sudah masuk 4 member. Ini mohon izin untuk share layar. Jadi link yang saya ambil tadi link atas ini. Atau kalau anak-anak bisa cari langsung, nah, misal tadi grupnya saya beri nama uji coba. Jadi tinggal klik. Oh ya, saya sudah join, makanya tidak muncul tanda join. Jadi bisa dari link yang ada di atas, bisa anak-anak mencari sendiri. Tinggal diketikkan saja nama grupnya, kalau pakai nama sekolah tinggal dimasukkan, kemudian cari, nanti ketemu, diklik, tinggal join. Kalau kita izinkan tadi pengaturannya siapapun bisa join. Kalau diatur di siapapun bisa meminta untuk join, maka nanti butuh ada konfirmasi diterima atau tidak. Seperti itu Bapak. Monggo, masih ada waktu sekitar 25 menitan. Kalau masih ada pertanyaan. Oh, nggak terasa sudah kurang 25 menit Pak ya. Oke Pak. Monggo teman-teman, jika ada yang unek, ini ada Pak, monggo Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Ini tanya lagi nih saya. Maaf. Enggak apa-apa Pak, banyak bertanya tidak tetap di jalan kata orang tua dulu kan. Ya. Ini untuk Pak, untuk akun belajar.id ini apakah hanya sampai kita selama jadi PNS Pak ya? Kalau sudah masuk usia pensiun, apakah ini langsung otomatis dihapus sama
sama Kemendikbud gitu Pak. Karena teman-teman kami yang akunnya yang sudah pensiun coba kami aktifkan bisa, tapi begitu dapat berapa bulan gitu Pak. Kalau nggak setahun langsung dibuka lagi sudah dihapus gitu. Memang kebijakannya seperti itu ya Pak Junet. Terima kasih Pak. Saya tidak bisa jawab Pak, tapi Bapak justru malah punya pengalaman seperti itu malah jadi masukan buat kami Pak itu tadi. Iya Pak. Kalau di tempat saya ada teman yang sekarang pensiun dan masih aktif akunnya Pak. Oh gitu. Iya, karena itu kan 100% kan dari pusat itu Pak. Kita tidak bisa jawab. Ya. Iya. Mungkin harus jadi aktivis Pak ya. Iya, kecuali ini kemungkinan ini ya. Ini bahasanya masih kemungkinan jika akun itu dilihat itu tidak aktif atau tidak digunakan berapa bulan itu misalnya. Mungkin atau 1 tahun atau 1 semester tidak aktif sama sekali dan gunakan, mungkin juga dihapus mungkin. Karena yang kemarin-kemarin ada dari teman-teman SMP ada tulisannya akun sudah dihapus. Iya. Ada Pak ya? Iya Pak ya. Nah itu kemungkinan juga itu tidak pernah dibuka sama sekali atau bagaimana, saya tidak tahu itu Pak. Karena pengaturannya yang belajar.id nggak ada Pak, kayak akun yang yang Unli Drive, Tmail gitu kan. Itu biasanya ada waktunya, kalau nggak aktif berapa bulan secara otomatis akan dihapus. Nah ini nggak ada kami dari itu. Iya. Berarti everlasting gitu. Iya. Ya, Pak. Oke, ini mungkin menjawab Pak, tapi ini sifatnya umum. Jadi akun belajar ID itu sebetulnya kan kalau dari Google-nya itu namanya akun Google Workspace for Education tadi. Dan itu memang biaya berlangganannya per tahun Pak. Jadi seperti kalau kita buat akun yang sch.id itu, maksudnya kita punya domain itu kan bisa kita daftarkan juga ke GWE. Jadi ada yang versi gratisnya, artinya kita hanya tinggal bayar domain, selama domainnya itu aktif ya akun belajar ID sch.id yang GWE tadi itu tetap aktif. Ada yang ada beberapa macam ini tingkatan akun GWE. Jadi ada yang fundamental, ada yang basic, ada yang standar, sampai ada yang plus. Nah, yang plus itu yang agak mahal memang. Tapi ini menjawab secara umum Pak, artinya kalau berlangsungan atau tidak ya tergantung sama kementerian. Artinya kementerian itu selama masih membiayai, kalau memang banyak yang pakai saya yakin akan dibiayai terus untuk berlangganannya. Kalau memang penggunanya sedikit ya mungkin juga tidak dilangsungkan. Tapi kalaupun akan dihapus pasti ada notif seperti itu Pak, tidak akan langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba dihapus. Pasti ada notif, mungkin beberapa bulan lagi akan dihapus, seperti itu pasti ada notifnya. Artinya kita bisa siap-siap dimutasikan dulu datanya. Kalau untuk teknisnya kita tidak bisa jawab Pak, tapi itu tadi cuma secara umum seperti itu. Ya Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu, 20 menit. Monggo Pak Sugeng, saya persilahkan mungkin untuk menjelaskan sedikit tentang itu, uji kompetensi. Monggo. Mohon maaf dari belakang Pak, mohon diulang pertanyaannya. Oke. Kan besok itu tanggal 29, artinya uji kompetensi sudah bisa mulai dibuka di classroom agar Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan itu loh Pak.
Mungkin bisa diberi penjelasan tentang uji kompetensinya itu. Oke, untuk uji kompetensi ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal pembukaan tadi, yaitu untuk mengetahui pengetahuan yang telah kita dapat saat kita memberikan pengenalan mengenai belajar.id tersebut. Dan insya Allah nanti baru akan kita tampilkan atau kita tugaskan di kelas nanti, Pak. Ya, untuk mohon untuk teman-teman ya betul-betul membaca dan memahami apa yang materi-materi mulai unit 1, pelajaran 1 itu sampai 10 itu. Ini berdasarkan dari pengalaman, sebelumnya mendapat nilai 52. Terus mengulang mendapat nilai 90. Ketika saya tanya, sekarang kok dapat 90, kemarin kok dapat 52. Ya Pak, karena saya ingin sekali lebih membacanya, karena yang 52 belum banyak membaca. Setelah dibaca ternyata ada semua. Dan akhirnya dapat nilai 90. Sedangkan KKM-nya itu 80 KKM-nya. Dan insya Allah untuk mengenai sertifikatnya itu juga keaktifan kita sendiri dalam nilai tersebut, terus dalam kebijakan dari para trainer yang diserahkan juga itu penilaian-penilaian yang ada yang khusus untuk kita, untuk uji kompetensi tersebut. Tidak selamanya kita mendapat nilai 50 atau 60 itu kita tidak bisa tidak. Ya. Bisa aja ada faktor-faktor lain kenapa dapat 60, kenapa dapat 52. Bisa karena jaringannya, bisa saja karena sambil nonton TV dan lain-lain. Banyak sekali. Sama halnya ketika kita mengajar ke siswa-siswi kita di kelas. Tidak selamanya siswa-siswi di kelas kita itu yang dapat nilai 60 itu anak yang nggak bisa tidak. Mereka pasti bisa. Semuanya pasti bisa semuanya. Ya. Tidak ada bahasanya, tidak ada yang tidak bisa. Dengan semangat, ya, dengan rajin, dengan ingin tahunya, kita akan menjadi bisa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi kita tidak harus saat ini, harus tidak. Ya, kita pelan-pelan. Ya. Kita pelan-pelan, kita lambat jalan tapi pasti. Ya, ibaratnya seperti para kasih kurikulum di tingkat lanjutan ya, yang sering diterangkan, diinformasikan ke para wali murid, usahakan nilai itu seperti anak tangga. Nggih. Pak Margom pasti dan lain-lainnya juga seperti anak tangga. Jadi dari tangga 1, tangga 2, 3, 4 naik pelan-pelan. Terus kalau melompat ya takutnya malah melompatnya itu tepat neng tanggae enak. Kalau melompatnya luput dari anak tangganya, akhirnya nilainya naik turun seperti ombak. Nah, itu kalau berdasarkan kasih kurikulum, berdasarkan yang ada itu seperti anak tangga naik terus secara bertabla. Itulah uji kompetensi yang ada pada kita, ya.
Keep, bahasanya keep thinking positive and progressive. Ya. We Expressite kita sangat menghargai dengan kegiatan-kegiatan semangat-semangat dari teman-teman semuanya itu. Saling menghargai, saling menghormati, itu yang sangat kita butuhkan. Nah, itu Pak Junaidi dari saya. Oke, Pak. Ini tadi saya browsing sebentar Bapak Ibu, ternyata akun Belajar ID itu kategori yang fundamental. Kalau yang fundamental ternyata gratis. Jadi kalau yang fundamental ini gratis selama punya domain. Jadi selama belajar www.belajar.id itu masih ada, email Belajar ID juga akan masih ada. Jadi ternyata gratis yang fundamental. Kalau yang standar ini memang ada biaya berlangganannya. Ini tadi saya coba browsing, gratis ternyata. Di Bapak Ibu mungkin yang sudah punya domain sch.id bisa didaftarkan juga itu Pak, di deploy gratis. Iya Pak, cuma lama. Harus pakai di webnya itu ada C channel. Oh, harus pakai itu. Hanya admin yang bisa daftarkan itu. Pak agak lama. Iya, tapi C panel ya, pakai C panel. Ya, C panelnya memang saya pernah daftarkan tidak lama Pak, tapi gitu. Ya, tidak lama, cuma memang ada verifikasi dulu, artinya lembaga kita itu memang betul-betul lembaga yang asli gitu, Pak. Jadi kalau yayasan harus ada SK yayasan, kalau sekolah ada semacam surat izin operasional atau apa itu pendirian. Iya, yang minta diupload. Iya. Sebenarnya tidak butuh website, hanya butuh alamat domain saja, tidak butuh hosting juga. Selama domainnya itu on, berarti ya selama itu juga akun yang Google Suite-nya itu bisa dipakai Pak ya. Nggih, Pak. Ya Pak. Domain kan murah Pak, hanya kalau yang yang murah-murah itu paling 60-70 ribu satu tahun. Bisa keren punya alamat email sendiri. Ya. Domain gratis Pak, domain Pak. Harus yang sch.id Pak kalau untuk GWE sama. Ini ada yang gratis, yang bayar web hostingnya. Oh gitu ya Pak, saya baru tahu. Biasanya dulu saya pernah daftarkan itu 50.000 terus ada pajaknya, jadi total sekitar 60-an gitu, 60.000 satu tahunnya. Pakai yang gratisan yang mysch.id, mysch.id itu website saya. Coba dicari UPT SDN Gunung 1 akan muncul yang mysch.id. Kalau mysch bisa Pak didaftarkan ke Google Workspace-nya. Bisa. Kalau mysch.id itu bisa. Saya kira harus yang sch.id saja. Ya. Itu gratis kalau mysch.id. Kalau sch.id itu nanti ditarik di web hostingnya. Gratis, tapi web hostingnya akan diminta bayar. Berarti ya sama saja bayar itu simpulan. Monggo Bapak Ibu, masih 10 menit, kalau memang tidak ada kita akhiri. Sepertinya sudah tidak ada Pak Sugeng.
Monggo kali ini jenengan yang nutup. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di session 3 yang terakhir pada pertemuan sinkronusnya ini bisa membawa manfaat, rahmat, dan berkah pada kita semua, dan semoga bisa juga diimbaskan ke teman-teman yang lain yang belum mengetahui atau belum mengikuti dari belajar.id yang telah diberikan oleh Kemdikbud untuk kita semua untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh, yang nantinya meskipun pembelajaran jarak jauh itu sudah tidak ada, itu nanti kita gunakan sebagai kolaborasi antara kelas yang nyata dan kelas yang maya, yaitu kelas online, yang mana nanti referensi siswa tidak terkait hanya ada di perpustakaan di sekolah kita. Jika di perpustakaan itu tidak ada, jadi siswa bisa mengacu atau guru tersebut bisa mencari referensi yang lebih luas di Google Workspace for Education. Karena di Google Workspace for Education itu juga ada yang namanya Google Book, yang di pelajaran ini tidak kita sampaikan Google Book itu, dan ada pula yang namanya Google Cendekia, ya scholar group, ya bahasanya Google Cendekiawan dan Google Buku. Di Google Buku itu nanti jenengan bisa coba cari-cari di Google, ketik aja Google Book itu akan muncul, atau ketik Google Scholar itu akan muncul, yang mana ada referensi mulai tahun berapa sampai tahun berapa itu akan ditemukan buku-buku yang mana. Nah, Cendekia juga seperti itu. Nah, jadi dari secara IT memang Amerika Serikat telah menggunakan ini, dan kita diarahkan untuk berkembang dengan kurikulum milenium dari Mas Menteri. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa bangsa Indonesia adalah timur, ya, Asian Timur, yang memiliki budaya sopan santun yang sangat berbeda dengan Eropa atau Amerika, dan punya ideologi yang juga berbeda. Karakter dari bangsa Indonesia harus kita tanamkan. Tadi kita secara langsung tidak bisa 100% menggunakan namanya Google Workspace for Education ini. Dan perpaduan ini yang kita gunakan, yang kita manfaatkan untuk mengembangkan karakter sesuai dengan bangsa Indonesia kita, sesuai dengan agama-agama yang kita percayai masing-masing, dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih luas. Karena dari kita belajar itu tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat. Dimanapun kita harus belajar, sehingga kita nggak bisa kalah dengan bangsa-bangsa lain, dengan masyarakat dari bangsa lain. Indonesia akan maju di tangan kita, karena kita selaku guru akan pemegang dari keberhasilan, kemajuan dari bangsa kita dan masyarakat di sekitar kita. Saya sendiri dan Pak Junedi mengucapkan banyak beribu terima kasih atas komitmen dan antusias kerjasama kolaborasi dari teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya yang berkenan mengikuti mulai Senin sampai hari ini, hari Rabu tanggal 28, mulai tanggal 26 kemarin, dan besok tanggal 29 Mei. Semoga harapan-harapan dari kita semua, terutama dari panitia IGI pusat,
bisa memenuhi seperti ekspektasi yang diharapkan. Kurang lebihnya lagi, saya mohon maaf lagi jika ada salah kata yang sangat misalnya tidak berkenan di hati oleh Bapak Ibu semuanya, baik di classroom-nya itu sendiri atau ketika saya menyampaikan jawaban di grup WA atau di sini. Maaf ya, sebelum ini ditutup, mohon teman-teman on cam semuanya biar bisa diambil screenshot sebagai kenang-kenangan mengikuti ini. Mohon teman-teman, mari untuk on cam semuanya. Salam guru hebat, ya. Guru semangat. Tadi Pak, kita kepalkan tangan kita semuanya. Kita penuh dengan semangat. Salam guru hebat. Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran, dan kita bisa bertemu kembali di waktu yang lain atau di tempat yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Sugeng Hidayat. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih Neng di pulang. Ya. Terima kasih.